karena anakku dirikan nasan dan jadilah, maka tokoh-tokoh itu tokoh bisa dikatakan keluarga besar di dakwah lah ya, wakil ketua MPR namanya Pak Husni. Itu kalau saya ke rumah beliau, saya ingat nasihat beliau itu ke saya itu, saudara Adi, jangan mikir diri kamu itu, ya kamu nggak usah mikir diri kamu, pikir umat saja. Ya, bahasa Pak Husni itu gini, pikir umat saja, nanti kamu ada yang mikirin. Nah, itu ruhnya itu luar menanamkan itu. Ya, saya jadi guru biologi di pesantren, itu saya jadi wartawan. Tak tahu gaji saya berapa. Saya jadi wartawan di Berita Buana, di Republika, ya, terus. Dan ketika itu saya tinggalkan aja. Ketika Republika banyak saya kritik, ya, pimpinannya, kemudian karena banyak saya kritik, saya waktu itu ya banyak dipanggil sama Pemret Republika, nggak cocok gini. Karena saya kalau kritik pimpinan saya nggak sembarangan, saya tempel di papan tulis, di papan pengumuman gitu. Jadi nanti saya pribadi nggak dibaca. Saya bilang ini kan kawan umat, jadi saya harus mengoreksi. Ya alhamdulillah akhirnya saya berhenti, tapi tetap alhamdulillah berhenti itu tetap silaturahim jalan sampai sekarang gitu. Jadi saya dengan pimpinan Republika saya keluar baik-baik gitu kan. Bahkan saya keluar saya dibiayai. Itu jarang dulu wartawan Republika keluar dibiayai kuliah. Saya kuliah, ya, saya ngeritik gitu ya. Saya keluar dan saya kuliah S2 itu dibiayai. Secara saya bilang, oke saya keluar ya, tapi saya mau S2 biayai. Gitu. Nah itu, jadi itu udah jaminan Allah ya. Jika kamu menolong agama Allah, ya, kenapa saya sering bilang sama guru-guru gitu ya, guru TK segala macam. Udah, guru itu, pejuang dai itu atasannya Allah. Ya, jangan mikir atasan kita ini guru, atasan kita Allah. Ngadunya sama Allah. Karena jadi di dai, jadi guru itu enak. Ya, jadi guru itu ya dai itu ada. Sebetulnya sekarang karena pendidikan aja suka ada jurusan dakwah gitu ya. Ya, bahkan tokoh-tokoh itu dulu guru kalau kita lihat, ya kan? Lihat yang baru meninggal kemarin Malik Fajar. Malik Fajar itu awalnya guru, Pak Nasir guru. Ya, tokoh Haji Agus Salim dulu guru. Guru itu pejuang. Itu makanya Pak Nasir nggak membedakan antara guru, dai, ya guru ya dai guru. Ya dai itu di mana saja. Ya, ketika anak saya nomor 2 lulus Gontor ya, sekarang anak saya di Al Azhar Kairo, waktu Gontor saya tanya, kamu mau ngapain lulus pesantren? Ya, dia bilang saya mau kuliah Pak. Saya bilang masa lulus pesantren mau kuliah? Salah itu saya bilang. Lulus pesantren itu jihad, saya bilang itu. Nggak benar itu kamu cita-citanya. Lulus pesantren kok kuliah. Ya, lulus pesantren itu jihad. Kenapa? Karena pesan Kiai Imam Zarkasi ya, adalah para santri harus menjadi mujahid, harus menjadi pejuang. Dan mujahid itu adalah mu'alim. Kenapa namanya KMI? Kulliyatul Mu'allimin. Itu sebetulnya Kulliyatul Mujahidin. Ya mu'alim, makanya di situ perlu ilmu tafan. Apa namanya? Mu'alim. Masih dengar nggak suara saya? Suara saya masih dengar? Masih kurang jelas, kurang jelas. Hah? Kurang jelas. Kurang jelas ya? Sinyalnya. Masih. Saya ulang ya. Jadi makanya Ki Haji Imam Zarkasi dalam biografinya ya, dalam biografinya beliau apa namanya? Beliau menekankan sampai ada cerita ada santri Gontor yang sudah lulus gitu ya. Waktu ketemu Pak Kiai Zarkasi ditanya, kamu sudah ngajar? Santri ini bilang, belum Pak Kiai. Apa jawab Kiai Zarkasi? Mati katanya. Gitu. Jadi beliau itu makanya kan mengatakan saya didik kalian jadi orang-orang besar.
Orang-orang besar itu bukan kamu jadi ketua partai, jadi pengusaha, jadi pejabat. Bagi saya orang-orang besar itu, kata Kiai Besar, kamu pergi ke pelosok-pelosok, di gunung-gunung, di kampung-kampung, kamu di sana, kamu ngajar ngaji, kamu berdakwah. Nah itu kamu orang besar. Jadi sekarang ini kan, tadi kenapa saya sampaikan ada nggak nyambung antara lembaga pendidikan dengan nasib umat Islam di tengah masyarakat kita, di tengah kenegaraan kita. Karena kesimpulan saya, lembaga-lembaga pendidikan kita banyak yang tidak melahirkan pejuang. Saya melahirkan cita-citanya materialis. Ya, saya udah keliling ke berbagai sekolah. Saya tanya, kenapa kamu kalau lulus SMA mau kemana? Ya, selalu masih berpikir bahwa lulus SMA itu mau ke perguruan tinggi favorit. Itu saya aneh. Ya, bagaimana? Makanya waktu wisuda STID yang tahun lalu, kalau nggak tahu tahun lalu, mengisi yang wisudawan STID Muhammad Nasir itu kan saya sampaikan, saya sekarang kalau ngisi kuesioner di berbagai pesantren, ya guru-guru pesantren itu salah satu kuesioner saya begini. Berikut ini universitas atau berikut ini perguruan tinggi terbaik di Jawa Barat. Ya. A. Universitas Pajajaran. B. ITB, ya. C, misalnya gitu ya. Yang terbaik yang dibilang di apalagi UPI, D SD Muhammad Nasir. Ya. Jadi saya jawab perguruan tinggi terbaik di Jawa Barat, UPI. Saya bilang, nah itu Anda itu masih sekuler sebenarnya. Gitu loh. Harus tahu bahwa perguruan tinggi terbaik di Jawa Barat sekarang ini adalah STID Muhammad Nasir. Gitu loh. Lokasinya pusatnya di Bekasi. Saya bilang gimana coba orang-orang dakwah ya nggak percaya bahwa perguruan tingginya terbaik. Gitu. Ya, ADI itu akan menjadi perguruan tinggi terbaik nanti cucu Ustaz Roin kuliahnya di ADI. Ya, cucu atau anak nggak tahu saya. jadi nanti orang itu ngantri daftar ke ADI. Kalau nggak diterima di ADI baru daftar ke ITB. Gitu. Baru daftar ke Unpad. Ya, jadi antum yang masuk ADI ini adalah kampus terbaik. Gitu ya kan? Ayat Qur'annya kan waman ahsanu qaulan mimman da'a ilallahi wa amila sholihan wa qala inni minal muslimin. Coba ayatnya. Itu saya bilang berbusa-busa para khotib kita, dai kita ngomong itu. Tapi begitu masuk anaknya ke ADI atau ke STID Muhammad atau ke perguruan tinggi ilmu dakwah, kuliah dakwah itu dianggap tinggi. Ya. Banyak yang masuk STID Muhammad Nasir itu nggak bayar. Padahal dia punya uang. Ya. Kalau saya masuk ADI itu uang masuknya minimal 40 juta, Ustaz Roin. Itu mau dibawa ke surga menjadi pejuang, masa gratis? Gitu loh. Itu antum masuk ADI itu sebetulnya bukan gratis. Ya, uang masuknya itu 40 juta. Ya, bulanannya berapa sekarang ADI Ustaz Roin di Bandung, Jawa Barat? Bulannya berapa? Bayarnya berapa sebulan? Berapa sebulan? Semaunya. Berapa? 5 juta. Oh, semaunya. Nah ini ya, jadi harusnya ADI itu minimal ya sebulan itu 5 juta. Oh. Ya kan? Antum dididik menjadi orang terbaik. Bayangkan loh, menjadi mujahid itu mahal gitu loh. Ya kan? Apalagi dididik sampai hafal Quran itu mahal harganya. Ya kan? Anak saya yang sekarang di Mesir itu dulunya kuliah di Gunadarma. Gunadarma tahu nggak di Depok itu kuliah sastra Inggris ya. Satu semesternya baik gitu. Cuma kuliah doang. Ya, itu nggak dididik dai, ya kan? Nggak dididik jadi pejuang, itu bayar sastra Inggris 10 juta satu semesternya gitu loh. Jadi itu apa namanya?
jadi menjadi dai. Nah, ini persoalan kita di situ. Karena tidak memahami bahwa menjadi pejuang itu mahal, gitu ya. Menjadi pejuang itu mulia. Nah, ini nggak boleh itu. Kita harus ubah cara berpikir itu. Oke, antum kalau memang nggak punya duit nggak apa-apa. Tapi kalau antum punya duit, ya kan, kalau bisa bayar ke Adi sebulan 10 juta, bayar 10 juta. Gitu. Jadi bayar itu sesuai kemampuan, bukan sesuai ketidakmampuan. Ini sering sesuai kemampuan itu diartikan itu sedikit insya Allah. Ya, karena itu untuk perjuangan gitu. Jadi banyak orang tua berpikirnya masih sekuler. Kalau dia bayar mahal, merasa hilangnya uangnya hilang. Enggak, salah itu. Padahal dia kalau anaknya itu kuliah kedokteran, dia mau jual sawahnya tuh Satroid. Ya, ada yang anak ya orang miskin gitu, anaknya diterima di sekolah pramugari, dijual sawahnya, ya, masuk ke sekolah tahfidz, mintanya gratis. Dia bilang, gimana kita mau maju dakwah kita? Ya kalau cara pikir saja sudah nggak benar gitu. Nah ini jadi itu kita harus hidupkan dan kita harus buktikan bahwa menjadi dai itu mulia. Ya itu jadi ruhul jihad itu, ya semangat perjuangan itu harus lahir dari jiwa gitu ya. Dan itu menjadi semangat terus dimanapun. Karena itu generasi yang menang, ya generasi Al-Maidah 54 itu. Ya, jadi apa namanya, ya ayyuhalladzina amanu mayyatadda minkum antini fasaufa ya'lahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Jadi kalau generasi ini murtad gitu ya, meninggalkan Islam ya, Allah akan mendatangkan satu kaum. Inilah kaum sahabat, generasi terbaik itu. Apa ciri-ciri generasi terbaik itu? Pertama yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Ya, Allah cinta pada mereka. Mereka mencintai Allah, letakkan yang tertinggi. Ya. Kemudian yang ketiga, nah cirinya ini penting ini. Orang itu generasi yang berukhuwah, memandang saudara-saudaranya sesama mukmin. Ya, adillatin almin, bukan memandang saudaranya sebagai musuh. Ya, kita harus Dewan Dakwah punya semangat sebagai perekat umat. Nah itu semangatnya. Kita harus menjadi di situ, ya ukhuwah namanya. Adillatin alal mukminin. Sampai bahasanya itu kan menghinakan diri kepada orang mukmin, bayangkan. Kira-kira kan kita harus ngalah sama orang mukmin itu gitu loh. Ya, jangan angkuh, jangan sombong, ya. Maka doa kita kan wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu. Ya. Nah itu. Kemudian yang berikutnya apa? Ciri generasi yang menang ini. Aizzatin alal kafirin. Punya izzah kepada orang kafir. Janganlah sama orang kafir. Karena dari surat ayat 65 ya, itu Rasulullah diperintahkan ya ayyuhan nabi harridil mu'minina alal qital. Iyyakum minkum isruna sabiruna yaghlibu mi'atain. Wa iyyakum minkum mi'ah yaghlibu alfan minal dzina kafaru fa innahum qaumun yafqahun. Wahai nabi, siap orang-orang mukmin untuk berperang. Rasulullah itu mendidik sahabatnya, ya, murid-murid Rasulullah itu menjadi orang-orang yang fisik baik. Dan Rasulullah SAW sendiri dalam kitab Syama'ilil Muhammadiyah, ya, Rasulullah digambarkan dalam kitab itu, beliau akhlaknya terbaik dan fisiknya baik. Itu yang tidak ada manusia yang seperti Rasulullah SAW. Ya, fisik Rasulullah itu terbaik. Generasi sahabat itu generasi yang mampu mengalahkan pasukan Romawi yang jumlahnya berkali-kali lipat. Ada yang bilang sampai 4-5 kali lipat. Antum kalau baca sejarah perang Yarmuk gitu ya, sekitar 4-5 tahun setelah Rasulullah itu, Masya Allah, Khalid bin Walid waktu itu pasukan ada yang gentar. Ini Romawi banyak, pasukannya lengkap, senjatanya lengkap, pengalaman perang ratusan tahun. Ya. Sedangkan ini kan pasukan Islam baru terbentuk. Ya, itu kalau sepak bola itu seperti Persib lawan Liverpool lah. Kira-kira waktu itu gitu ya. Itu nggak ada yang menduga Persib itu menang lawan Liverpool waktu itu, ya kan? Gitu loh. Tapi Masya Allah ya. Atau Walid apa? Ya, di mata saya orang-orang Romawi ini seperti lalat.
Itu ada di videonya Ustadz Budi Azhari itu. Saya belum baca sendiri. Ustadz Budi Azhari menceritakan kisah Perang Yarmuk itu. Pasukan Romawi ratusan ribu. Kata Khalid bin Walid, di mata saya mereka salat. Iya. Ya, jadi jangan sebaliknya. Antum banyak di Jawa Barat ini. Akhirnya yang turun ngasih Syiah, Ustadz Roin lagi gitu ya. Jadi gimana yang banyak ini gitu loh. Kita ini banyak gitu loh. Dulu seperti Nabi itu mentalnya itu. Ya, kata Khalid bin Walid, kita menang kalau Allah bersama kita dan kita kalah kalau Allah meninggalkan kita. Jadi nggak gentar loh menghadapi pasukan terbaik dunia itu nggak gentar. Nah ini mentalnya kan kamu kalau apa namanya jika kamu ada 20 orang mukmin sabar, kamu akan mengalahkan 200 orang kafir. Jika kamu ada 100 orang mukmin yang sabar, kamu bisa mengalahkan 1000 orang kafir. Ya, itu coba. Ya, yaghlibu alfan minal ladzina kafaru. Kenapa? Fa innahum qaumun la yafqahun. Karena mereka kaum yang bodoh. Nah, di sini nanti soal ilmu, tafaqquh fid din ini penting. Ya, bahwa dai ini enggak boleh ya tidak cinta ilmu, harus haus ilmu. Ya, haus belajar, haus ilmu. Bertanya. Kalau di pesantren At-Taqwa di pesantren saya itu saya pasang satu spanduk dari Raja Ali Haji. Ya, di antara tanda orang berilmu, bertanya dan belajar tiadalah jemu. Nah, itu kunci orang berilmu. Kata Raja Ali Haji di Kurindam 12. Di antara tanda orang berilmu, bertanya dan belajar tiadalah jemu. Baca riwayat hidup Pak Natsir. Ya, Pak Natsir itu waktu SMA ya di Bandung, beliau katakan semua buku yang masuk perpustakaan nasional di Bandung beliau tahu. Ya, Pak Natsir itu ujian satu pelajaran di SMA disuruh diwajibkan minimal membaca 36 buku. Makanya kenapa Pak Natsir lulusan SMA kualitasnya ya nggak kalah dengan profesor. Pak Natsir lulusan SMA saja. Kenapa begitu? Karena budaya ilmunya tinggi. Ya, beliau tafaqquh fid din luar biasa. 3 guru yang membentuk Pak Natsir, beliau ceritakan. Ya, satu namanya Ahas. Di sininya bagus. Ya, Hasan ini guru yang luar biasa seperti Pak Natsir, Rahman, ya, pimpinan Persis, ulama Persis, Haji Agus Salim. Ya, guru ketiga Pak Natsir. Jadi penting. Nanti Adi ini juga begitu, ya, dosen-dosennya harus cari dosen-dosen terbaik. Ya, yang punya semangat juang yang tinggi. Sehingga dan cinta ilmu itu mengalir. Itu ya. Kemudian yang terakhir karena waktunya udah lewat ya, itu beradab. Ya, beradab itu antum baca buku Fiqh Dakwahnya Pak Natsir. Buku Fiqh Dakwah dari hampir 100 halaman itu, sepertiga isinya itu adalah tentang hikmah. Dan nyambung dengan teorinya Profesor Naqib Alatas bahwa akar masalah umat itu adalah loss of adab, hilang adab. Kata Prof. Alatas, adab is coming from universities. Ya. Even not coming from knowledge, yeah, but coming from hikmah. Dan itu Pak Natsir bagus banget. Pak Natsir nguraikan tentang hikmah dalam Fiqh Dakwah itu. Beliau ambil definisi dari Muhammad Abduh dalam Al-Manar. Itu cakep banget. Oh, hikmah itu bukan sekedar pengetahuan, tapi pengetahuan yang sudah teruji, sudah terverifikasi, dan pengetahuan yang bisa menggerakkan kita melakukan perbuatan yang bermanfaat. Hikmah itu. Ya, hikmah itu maka kita lihat ya para ulama kita selalu ya para nabi diberikan hikmah. Ya, Yusuf ya Nabi Yusuf diberikan apa? Atainahu hukman wa ilman, hikmah dan ilmu. Jadi kalau bagaimana supaya kita berdakwah adab ya. Nah, adab ini kebijakan. Ini penting sekali kebijakan. Adab ini bukan hanya ilmu. Kenapa Pak Natsir sangat menekankan? Di sinilah ya misalnya. Saya pernah ditanya, bagaimana sikap Anda terhadap DITII? Ya, Kartosuwiryo. Saya bilang,
sikap saya berada pada pihak Pak Natsir. Pak Natsir tidak setuju dengan DITI. Dan Pak Natsir mengirim surat pada Kartosuwiryo. Sayang, surat yang dibawa oleh Hasan itu terlambat, sehingga proklamasi DI itu dilakukan. Kenapa Pak Natsir membuat Tapi Pak Natsir mengaku itu dididik oleh Pak Natsir. Saya baru dengar dari DI itu, gitu ya, dan di satu pesantren di Jakarta. Tapi beliau punya hikmah. Ya, saya menemukan hikmah banyak sekali dalam langkah-langkah Pak Natsir. Bagaimana Pak Natsir ya nanti menyuruh beberapa orang gitu ya untuk pergi ke Pulau Sapeken. Itu pulau terpencil di Madura. Lihat waktu itu. Sekarang Pulau Sapeken menjadi salah satu pusat Islam. Itu saya bayangkan seperti Rasulullah SAW menyuruh orang untuk hijrah ke Habsyah pada sahabat Nabi. Saya pernah dengan Ustadz Syuhada, saya diajak ke Batu Marta, ya, Sumatera Selatan. Antum baca tulisan saya di internet masih ada mungkin judulnya Mujahid Batu Marta. Itu saya nggak bisa tidur. Jam 12 malam sampai di sana, saya dengar cerita dakwah itu. Kemudian saya tulis artikel sampai jam 3 pagi saya nulis itu. Karena menarik sekali. Dan yang paling menarik bagi saya adalah bagaimana Pak Natsir tahu bahwa daerah ini yang dulu hutan belantara, gitu ya, itu beliau kirim dai yang hanya lulusan aliyah saja, ya. Dan dai itu nggak dibekali ongkos, cuma sampai ke Palembang ke daerah hutan itu harus naik truk, coba. Ya, dan di situ nggak tahu mau kemana gitu. Kemudian itu kalau masih dai-dai waktu itu ya, dai kita di sana itu masih ketemu harimau, ketemu ular yang sebesar satu kaki paha manusia itu gitu ya. Itu masih ketemu. Dan mereka kalau nyebarkan undangan training khotib itu harus malam-malam melewat hutan itu ya, itu pakai lampu senter itu. Nyebarkan undangan berpuluh-puluh kilo sepedaan seperti itu. Kemudian yang ironi lagi, mereka ditangkepi, dimasukkan penjara karena melawan kristenisasi. Ya, luar biasa. Tapi di sana sekarang ada pesantren Luqmanul Hakim dipimpin oleh Ustadz Suradi gitu. Yang saya tahu Ustadz Suradi ini bukan pinter, ya. Saya waktu dengarkan beliau baca Al-Qur'an sangat sederhana. Tapi orang-orang seperti ini yang menyelamatkan ya akidah umat ini. Ya. Dan itu saya tanya sama Ustadz Abdul Hanan saya dari Sabah coba. Di tengah hutan kata Ustaz. Begitu beliau selesai lulus ya, saudara sekalian nanti diadili para sahabat dan terutama dari tokoh-tokoh kita sendiri. Nah, ini yang sampai dengan wisdom, harus perlu orang bijak dan kebijakan itu hikmah itu akan diberikan oleh Allah. Wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Siapa yang diberikan hikmah oleh Allah, dia akan diberikan kebaikan yang banyak. Nah, itu hikmah. Para dai harus punya hikmah, ya, harus dapat kepada orang-orang yang ikhlas, kepada orang-orang yang sungguh-sungguh, ya, dalam berjuang itu. Saya kira dari saya begitu saja ya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan. Bila taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.